Halo teman-teman, kali ini kita akan melihat negara Zimbabwe. Zimbabwe adalah negara yang terletak di bagian selatan benua Afrika. Ibu kota yang sekaligus kota terbesarnya adalah Harare. Negara ini memegang rekor dunia Guinness untuk negara dengan bahasa resmi terbanyak, yaitu sebanyak 16 bahasa resmi. Namun bahasa resmi yang paling utama di negara ini adalah bahasa Inggris, yang dipengaruhi oleh para penjajah Inggris sejak tahun 1923 hingga tahun 1980. Zimbabwe juga merupakan negara dengan mata uang terbanyak di dunia. Sejak 2008 ketika inflasi melanda negara itu, dolar Zimbabwe berhenti dipakai dan mereka mulai menggunakan euro, dolar Amerika, pound sterling, rand Afrika, pula Botswana, dolar Australia, yuan, rupiah dan yen yang dipakai sebagai alat tukar. Miskin sehingga hanya tersisa uang. 100 juta dong jatuh ke tanah, tidak ada yang mau mengambilnya. Karena denominasinya rendah, uang kertasnya sangat banyak sehingga tidak bisa dikembalikan. Setiap rumah tangga memiliki begitu banyak uang sehingga tidak ada tempat untuk menyimpannya. Orang hanya bisa keluar ke jalan untuk mendirikan warung. Kecuali uang kertas di mana-mana dengan kantong sampah berwarna-warni terbang di langit, orang-orang di sini tidak punya apa-apa. Mereka bahkan tidak memiliki negara sendiri. Padahal sebenarnya mereka memiliki wilayah dan kekuasaan militer, tapi tidak diakui secara internasional. Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1991, mereka berpikir memiliki uang akan membuat negara menjadi kaya. Jadi pemerintah dan bank mulai mencetak uang. Yang lain menjadi kaya membangun jalan. Dan mereka menjadi kaya dengan memperbaiki mesin pencetak uang. Semakin banyak uang dicetak, menyebabkan inflasi yang semakin serius. Uang tidak sebanding dengan kertas bekas. Uang di rumah-rumah orang telah menumpuk menjadi gunung-gunung. Tanpa pilihan lain, orang-orang di sini mendapatkan ide yang sangat cerdas. Orang lain yang tidak memakan semua kentang bisa menjualnya. Jadi kita bisa menghasilkan uang jika Mereka tidak bisa mencetak menghabiskan sendiri semuanya. rupanya. Kita juga bisa Uang itu, mendirikan teman-teman. lapak di pasar untuk berjualan. Cetak sendiri. Semua orang mendirikan kios untuk menjual uang kertas. Sejak saat itu, masyarakat di sini sering menggunakan karung jaring untuk mengemas uang. Kemudian Luar biasa. keluar ke jalan untuk mendirikan kios untuk menjual uang. Adegan ini mirip dengan gaya lukisan pasar pemakaman kami. Mereka Setumpuk menjual senilai uang kertas juga berjalan. ternyata ya. Mereka tidak membutuhkan brankas, Wow. pendeteksi uang, dan penjaga keamanan. Troli adalah gerobak uang asli dengan tumpukan uang kertas di atasnya. Hampir semua orang di sini membuang uang langsung ke lapangan. Bos besar memiliki sedikit darah di wajahnya, hanya koin dengan denominasi lebih dari 5.000 yang berhak dimasukkan ke dalam sangkar besi. Pemilik warung yang angkuh itu duduk di kedua sisi jalan menghitung uang terus-menerus. Semua orang di jalan adalah petualang. Anda pasti sangat penasaran bagaimana mereka akhirnya menjual uang ini. Berapa banyak uang dapat membeli berapa banyak atau berat. Sebenarnya, tujuan sebenarnya mereka adalah menukar uang. Wow. Gunakan sobekan kertas yang sama sekali tidak berharga ini untuk ditukar dengan dolar AS dari turis asing. Ketika Anda datang terlambat, agar tutup tepat waktu, pemilik toko akan langsung menimbang Anda. Munculnya pemandangan yang menakjubkan ini. Alasan utamanya adalah mata uang di sini tidak diedarkan di dunia internasional. Gunakan sobekan kertas ini untuk mendapatkan mata uang asing dari tamu asing. Itulah arti sebenarnya dari pasar uang kertas. Saya merinding teman-teman melihatnya nih. Soalnya uangnya itu enggak berpengaruh sama sekali di dunia internasional. Berarti kalau kita punya satu rumah uang, cuman bisa beli telur. Menurut kalian gimana teman-teman? Coba komentar. Gimana menurut kalian? Oke, kita lanjut. Kita lihat makanannya di sana. Cacing mopane ini dikenal dengan Amancimbi di Debele dan Madora di Cacing Shona. mirip ulat bulu ya Hewan teman-teman. ini merupakan cacing yang begitu banyak ditemukan di Afrika Di Selatan. Afrika Selatan. Cacing mopane sendiri merupakan spesies Belina gonimbrasia yang biasa disebut nengat kaisar atau worms.
Diberi nama cacing mopane, karena hewan tersebut mengonsumsi daun dari pohon mopane. Cacing mopane dari Zimbabwe bentuknya memang bikin merinding, namun memiliki banyak Wow. penggemar. Ini Bagi benar masyarakat dimakan. Zimbabwe, kuliner ekstrim satu ini biasanya Rasa apa dijadikan ini? camilan, Ini bahkan benar dikemas dimakan? dan dijual di toko-toko swalayan. Bagi yang pertama kali menyaksikannya, rasa gurih mungkin akan menyergap. Namun sudah banyak yang membuktikan jika hewan ini memiliki rasa gurih dan enak. Kalian berani coba teman-teman? Seperti ulat bulu menurut saya. Ini beneran dimakan? Luar biasa ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Katanya juga sih, dengar-dengarnya di sana itu, di Zimbabwe, ada tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungin ya teman-teman. Oke, kita lihat langsung di mana tempat-tempat itu. Wow, ini serius? Zimbabwe, Afrika. Wow, ternyata bagus juga teman-teman di sana. Wow, ternyata Zimbabwe ini negaranya unik sekali ya teman-teman. Di mana mereka memiliki ciri khas suatu negara, tapi mereka di sisi lain ada kelebihan dan ada kekurangan. Alamnya pun nggak kalah bagus ya teman-teman. Tapi di sana terus terang sebagian besar masyarakatnya terkena inflasi. Jadi walaupun uang 1 triliun pun ada di rumah mereka, tapi nggak ada nilainya. Wow. Gimana teman-teman? Oke teman-teman, untuk kedepannya kita akan membahas negara lain lagi yang ada di Afrika. Dukung terus channel kami. Terima kasih teman-teman.